Selamat pagi, perkenalkan nama saya Efraim Baru USPD. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2023 di LPTK Universitas Negeri Medan. Pada hari ini Selasa 5 Maret 2024, saya akan melakukan praktik ujian kinerja di SMA Negeri 2 Lelepi Tumoi dengan topik memahami bully dan dampaknya. Terima kasih. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Sehat. Tidak ada yang sakit ya? Iya. Nah, jadi untuk hari ini kita akan mengikuti materi saya yang menyampaikannya, dan pada anak kami tentu untuk dapat mengikuti dengan baik. Kita punya waktu selama kurang lebih 40 menit ke depan. Nah, jadi untuk itu silakan duduk dengan tenang dan mengikutinya dengan baik dan sungguh-sungguh. Nah, baik, sebelum kita memulai materi ini, silakan Anda berdoa dan dimulai. Berdoa selesai. Untuk absensi barangkali sudah lengkap ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Andi ya. Alasan apa? Kemana dia? Ulang tahun. Ada acara keluarga. Acara keluarga. Nah, tentu nanti ini kan perlu saya tahu ada suratnya, sudah dikasih belum? Belum. Tapi sudah diberitahu ya sama ketua kelas ya? Sudah. Nah, untuk itu tentu berarti kita harap semua hadir ya hari ini ya. Sebelum kita mulai, ini materi yang saya akan sampaikan pada hari ini adalah tentang materi memahami bullying dan dampaknya. Nah, barangkali kepada anak-anak kami semua sudah, silakan diperhatikan di monitor. Tentu ini materi yang perlu anak-anak kami pahami. Satu-satunya di dalam lingkup sekolah. Tentu dalam hal ini, kenapa kita harus memahami? Itu satu dulu. Tujuannya agar dapat
terkoneksi dengan lingkungan sekolah. Tujuannya adalah bagaimana kita mampu untuk berkomunikasi baik dengan kawan-kawan yang lain di sekolah ini. Tentu istilah bullying ini sudah banyak istilahnya sebenarnya, cuman satu pengertian yang ada pada materi hari ini yang sudah saya siapkan, silakan diperhatikan apa itu yang dimaksud dengan bullying. Bullying itu adalah suatu tindakan agresif yang dilakukan secara berulang-ulang, yang dilakukan oleh satu kelompok pada satu individu tertentu. Artinya bahwa ini bullying sebenarnya adalah tindakan yang kurang benar. Itu dulu satu ya. Tindakan agresif maksudnya tindakan yang secara bisa dengan tiba-tiba, bisa dengan tanpa disadari, tapi yang lain mengurangi ya, mengurangi rasa. Nah, bisa rasanya tersinggung kalau misalnya mengalami hal bullying seperti itu, atau mengalami tindakan seperti itu. Salah satu contoh adalah misalnya kalau ada mengejek ya, kawan yang lain di kelas. Itu salah satu yang secara spesifik sudah termasuk di dalam bullying. Nah, apa yang sudah disampaikan tadi adalah ini tindakan ya. Berarti salah satunya adalah termasuk perlakuan, memperlakukan orang lain. Ya nggak apa-apa kalau baik, ya. Artinya dalam hal ini kita melakukan orang itu kita terima dengan baik, tapi bukan dengan mengejek. Ya. Nanti kita akan pelajari dengan terurai di bawah ini nanti bagaimana bentuk-bentuk tindakan agresif itu yang dimasukkan di dalam materi ini. Kemudian bullying biasanya ditujukan untuk individu yang dinilai lebih lemah, yang mungkin kecerdasan fisiknya, yang mungkin lemah dalam berbicara seperti itu. Jadi kita sudah mengejek, kita sudah menilai bahwa itu tidak mampu, tidak ada kecerdasan. Atau berbeda di antara kebanyakan individu lainnya yang mungkin dia bukan marga kita, karena kita juga tidak bisa kita membangun hubungan komunikasi dengan teman seperti itu, tidak semarga, lalu kita anggap ini kurang sependapat dengan dia, nggak cocok lah seperti itu. Nah, itu sudah termasuk bullying. Nah, tentu dalam hal ini tidak perlu untuk kita lakukan ya.
apa yang seharusnya kita lakukan adalah kita terima orang lain seperti diri kita sendiri. Saling mengasihi. Kemudian bullying dapat berupa verbal dan non verbal. Artinya kalau verbal itu langsung, ya, bisa dengan tindakan memukul berkali-kali, berhari-hari, berminggu-minggu. Nggak masalah kalau satu kali, ya kan? Itu sudah bisa kita tolerir, kita maafkan. Tapi ini kalau misalnya dia sering melakukan berkali-kali, tidak bisa dihitung dengan jari. Ya, kita juga berpikir, orang lain juga berpikir, ya, jangan-jangan orang dimaksud yang membuli itu sudah siap masuk penjara, ya. Kalau kita lihat sekarang di media, ada yang memaki-maki yang barangkali sudah, itu belum ada kepastiannya, ya. Ketika dimasukkan di dalam ranah hukum misalnya, walaupun di media sosial memaki-maki orang, itu juga termasuk bully, ya. Baru nanti jerah, ya kan, baru nanti menyesal kalau dia sudah dimasukkan di dalam ranah hukum. Artinya diperkerahkan, ya. Makanya di sekolah-sekolah kita ini tidak dibenarkan hal seperti itu terjadi. Salah satu contoh dari itu mengejek dan melakukan tindakan, ya. Kemudian non verbal, nah ini tindakan ini sebenarnya tidak langsung, itu maksudnya antara verbal dengan non verbal ini hampir bersamaan, cuman istilahnya berbeda. Jadi sama-sama maknanya itu sudah termasuk bully, hanya cara tindakannya yang berbeda. Tapi itu sudah termasuk hal-hal yang tidak baik. Nah, berikutnya, dengan kata lain, bully dapat menjadikan kebiasaan yang buruk bagi orang. Dan ini maksudnya tidak mendatangkan, ya, rezeki. Orang yang sakit hati dengan temannya, orang yang sombong, maka saya yakin tidak akan murah rezekinya, ya. Tidak mendapatkan informasi baru, ya. Karena di dalam dirinya sudah ada kesombongan, ya. Karena di dalam dirinya merendahkan orang lain, tidak menghargai. Bagaimana dia bisa membangun komunikasi, sementara hubungan antar sesama tidak baik? Lalu karena menganggap remeh tadi, nah ini hal-hal yang membawa dia yang melakukan bullying ke dalam hal-hal yang buruk. Nah itu maksudnya, artinya tidak mendapatkan informasi, tidak mendapatkan rezeki dan lain sebagainya, ya. Tetapi yang baik pada kita adalah bagaimana kita membangun komunikasi, ya, baik pun di sekolah ini dan tentu kalau misalnya di luar masyarakat, di lingkungan masyarakat, bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan mereka tentang hal-hal yang memajukan kita, ya. Tentang hal-hal yang memang bisa kita anggap sebagai
bagaimana nanti kehidupan kita di kemudian hari. Sebentar lagi nanti Anda ini masuk di perguruan tinggi, tentu bagaimana Anda bisa membangun kepercayaan diri ya, di dalam berkomunikasi dengan dosen ya, mengurus administrasi saja itu hal-hal yang susah ya, apalagi kalau kita sudah mahasiswa, maka kita harus berdiri sendiri. Kita harus benar-benar bisa menghadapi situasi dan kenyataan yang ada. Tidak perlu lagi mengharapkan orang tua, ya. Tidak perlu lagi mengharapkan dukungan dari misalnya orang-orang lain seperti pihak terkait, karena ada hubungan kita di sana. Ya. Kembali kepada diri kita masing-masing. Barangkali itu yang disebut dengan bullying ini. Ya. Berikutnya adalah bentuk-bentuk bullying. Nah, sudah saya sampaikan tadi termasuk pelecehannya. Ya. Ini bagian pertama itu pelecehan verbal. Bentuk bullying pertama adalah pelecehan verbal. Bullying ini merupakan tindakan menghina. Nah, sudah saya sampaikan tadi, ya. Memaki, memfitnah orang, itu sudah bullying. Ya. Tapi di dalam firman Tuhan juga berkata jangan memfitnah seseorang antar sesama manusia, sesamamu manusia. Karena itu dilarang di dalam hukum Taurat. Ya. Sejalan dengan apa yang kita rasakan di dalam keseharian kita sebagai insan yang punya pengertian dan punya agama, tidak boleh, dilarang. Kemudian mencela, kemudian mengancam, ya, mengancam. Nah, itu sudah karena kriminal, ya. Mengancam orang dengan kata-kata itu sudah masuk penjara. Kemudian sudah saya sampaikan tadi, termasuk kata-kata merendahkan, berarti tidak ada wibawahnya. Berikutnya, bentuk-bentuk bullying berikutnya adalah tentang pelecehan fisik. Bentuk bullying kedua adalah pelecehan fisik. Bullying ini dilakukan tindakan kekerasan. Nah, kekerasan fisik. Nah, misalnya memukul, ya kan? Memukul orang lain tanpa sengaja, tidak boleh. Apa yang sudah saya sampaikan tadi, kalau satu kali ya iyalah, saya maafkan. 2 kali, 3 kali, dan jangan kau ulang lagi. Karena kita bersifat manusia yang punya harga diri yang sama. Berikutnya adalah pelecehan sosial. Berikutnya adalah pelecehan emosional. Nah, ini bentuk bullying ini yang keempat adalah pelecehan emosional. Bullying ini menyebabkan stres, kecemasan,
atau ketakutan pada korban melalui ancaman, maksudnya diintimidasi, ya, intimidasi. Kalau tidak Anda buat saya seperti ini, maka nanti tunggu, ya. Itu termasuk pelecehan emosional dan sudah digolongkan di dalam betul-betul bullying. Berikutnya tentu ada dampaknya, ya. Ada dampak daripada perbuatan ini, ya, dampak daripada bullying. Pertama, dampak emosional dan mental. Nah, tadi secara fisik, kalau dia sudah kerana emosional, maka orang itu pasti berefek stres. Kalau kita menekannya terus dengan menerus. Dan salah satu contohnya ketika Anda mendapatkan nilai 7, nilai rendah atau nilai maksimal setiap Anda menerima nilai dari rapor. Oh, ini saya berpikir kok nilai saya di situ saja, nggak ada perubahan. Nah, itu sudah sebenarnya dampak tadi berawal daripada tekanan tadi, dari bentuk-bentuk bully tadi. Nah, dan tentu bagaimana harapan kita di situ, cara kita. Nah, tentu kita pelajari hal-hal, kita ubah cara belajar kita sehingga nanti nilai kita menjadi baik. Kemudian masalah kesehatan mental, ya, ini maksudnya karena memang yang membuli ini memang ada kesehatan mentalnya seperti itu dia. Nah, ada sudah miring-miring sedikit, jadi hati-hati, ya, hati-hati membangun komunikasi dengan orang seperti ini. Apalagi daripada setiap pembicaraannya, nah perlu Anda pahami itu cara bicaranya kepada kita, cara dia memahami kita sebagai teman. Nah, perlu, ya. Jangan mendekati orang itu, nanti bahaya, ya. Kemudian gangguan fisik ini, dan ini gangguan fisik ini memang banyak sekali juga. Ada seseorang, dia tidak senang kalau dia tidak memukul kawannya, ya. Ada siswa itu tidak senang kalau tidak menggara-garai temannya sampai sakit hati, ya. Nah, ini permasalahannya tadi. Dia tidak senang orang itu sudah bahagia, ya. Jadi iri, itu maksudnya. Lalu dia terganggu dengan itu. Dan terbalik, dia bukan lagi orang sebagai korban, dia membuli yang lain, terbalik. Karena dia merasakan hal demikian, maka dia jadi pelaku. Nah, karena sakit hati, itu. Ya kan? Nah, tentu itulah gangguan fisiknya. Kemudian performa akademik yang menurun. Nah, tadi sudah saya sampaikan.
Kemudian yang terakhir adalah dampaknya adalah gangguan dan hubungan sosial. Ini sudah jelas. Berikutnya ini penyebab bully. Ya, hampir sama dengan tadi. Apa ini penyebab bully? Ini salah satunya adalah karena melihat orang tua sering bertengkar, masalah keluarga. Ya, kadang-kadang juga dipengaruhi hal demikian. Makanya di tempat lain siswa itu mengalihkan tindakannya dan membuat kegaduhan dan mengganggu temannya. Kemudian pola asuh, kemudian memiliki rasa percaya diri yang rendah, sulit dalam bersosialisasi, ya, tidak bisa membangun komunikasi. Itu maksudnya. Cemburu, cemburu dan cemburu, ya. Kemudian pengaruh dari orang sekitar dan lingkungan. Kemudian pengaruh dari game online, ya. Lalu dia mempraktikkan secara langsung, ya. Kalau dia memainkan game boxing, lalu dia mempraktikkan juga bagaimana memboxing orang, ya. Nah, akibatnya pada tindakan kekerasan. Tentu kita akan berpikir bagaimana cara mengatasi, bagaimana cara mengatasi bullying. Pertama, anak kami harus mengetahui bahwa menindas orang lain itu atau bullying adalah hal yang tidak baik. Nah, tentu ini akan sangat mempengaruhi, ya, hubungan kita, apa yang sudah saya jelaskan tadi, dengan orang tua, dengan anak-anak di sekitar, ya. Kalau ada prinsipnya, nggak apa-apa, coba saja dulu saya tonjok saja, nggak apa-apa. Kata nggak apa-apa itulah seharusnya Anda hindari. Sehingga dapat Anda tidak dianggap sebagai penindas, ya. Apa yang sudah kita sampaikan dari awal, lakukanlah, perlakukanlah orang lain itu seperti diri sendiri. Salah satu contohnya adalah cara mengatasi, menghadapi bullying itu adalah berikan contoh bahwa memukul teman atau menghina orang lain sebagai lelucon adalah hal yang tidak baik. Sudah ada di prinsip kita, nah, apa yang sudah saya sampaikan tadi dari awal itu dilarang oleh agama, jadi jangan kita lakukan, ya. Itu membawa kita di dalam dosa besar. Memfitnah orang itu adalah
dosa besar. Ya. Nah, tentu itu harus kita hindari. Kemudian termasuk tidak menghormati serta dapat menimbulkan trauma bagi orang lain. Dengan begitu, anak-anak kami dapat mengerti dan tidak melakukan tindakan agresif kepada orang lain. Tindakan agresif tadi yaitu tindakan tiba-tiba, tindakan yang tidak kita sadari, perbuatan di bawah akal sadar kita. Contohnya, salah satunya adalah salah bertingkah, baik itu di depan guru, ya, di depan orang tua, yang seharusnya kata-kata yang tidak bisa kita dan sewajarnya kita sampaikan kepada orang tua, rupanya kita sampaikan dengan cara agresif kita, di bawah sadar kita. Salah satu contohnya. Kemudian bagian yang kedua, ini membangun rasa percaya diri. Ya, yang mungkin sekarang barangkali anak-anak kami masih di bawah, belum ada hal-hal seperti yang sudah saya sampaikan ini. Tindakan-tindakan itu, atau setelah mendapatkan tindakan-tindakan itu dalam keseharian Anda di sekolah. Tapi nanti kalau misalnya Anda di kuliah, ya, lanjut studi, ya, tentu Anda itu harus bisa membangun rasa percaya diri, ya. Termasuk bisa terjadi karena rasa percaya diri yang rendah. Ya, mungkin Anda alami bullying ini karena memang Anda kurang, ya, mungkin dari penampilan, tapi menghindari, kita mau menghindari hal-hal tersebut tidak terjadi dalam kehidupan kita, maka kita harus baik-baik, kita harus cerdas, kita harus percaya diri, sehingga nanti terhindar daripada dampak bullying. Kemudian untuk itu cobalah bangun rasa percaya diri anak-anak kamu, ya, dengan melakukan hal-hal yang positif, berpikir positif, ya. Kalau prinsip saya itu berpikirnya dari hal-hal kecil, saya menilai orang, ya, dari dia menerima panggilan saya, misalnya saya suruh, ya, lalu dia respon segera, nah saya sudah menilai, oh anak ini udah bagus, tidak berpura-pura seperti itu, ya, tidak bertopeng, ya. Kalau bertopeng berarti berwajah dua, ya kan? Ada wajah
wajah topengnya dan ada wajah di balik topeng. Berarti dua. Nah, wajah di balik topeng tidak bisa menjadi diri sendiri. Saya tidak mau itu. Kalau saya, ya. Kemudian, ya boleh berkomunikasi, melakukan hal positif itu melalui kegiatan-kegiatan seni di sekolah, ya, sehingga itu bisa mendapat terapi bagi kita, ya, merendahkan amarah kita, emosional kita stabil kalau kita mendengarkan seni, baik itu seni musik dan kegiatan yang lainnya. Benar kan? Nah, coba buat hal seperti itu. Jadi tidak stres. Ya. Itu terapinya secara tidak langsung, obatnya. Kemudian mengembangkan kemampuan musik dengan mengikuti kegiatan di sekolah. Berikutnya adalah bagian yang terakhir, menjadi contoh yang baik kepada orang lain. Oleh karena itu, sikap baik dan rasa hormat perlu ditunjukkan, ya. Dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang sudah saya sampaikan tadi, hal-hal sederhana, hal-hal kecil, satu titik saja, ya, maka itu memastikan. Nah, kalau angka termasuk 0, saja bisa memastikan orang bisa sukses, karena ada standarnya. Makanya perlu nilai komanya. Padahal sebenarnya dia tidak ternilai dari jumlah besar, angka yang besar, karena 0, salah satu contohnya lagi membangun, menjadi contoh, menyapa tetangga. Nah, seperti itu. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bapak Ibu. Ya. Kemudian menolong orang, ya. Itu aset masa depan. Menolong orang dalam hal-hal yang sekejap, mungkin kebetulan, tolong saja kalau bisa, ya. Dan itu sudah dicatat, ya, malaikat surga. Ya. Nanti di kemudian hari Anda juga diperlakukan dan ditolong seperti Anda menolong pada saat itu. Kemudian menanamkan nilai kebaikan dan empati, berempati kepada orang-orang, ya, kepada seluruh orang-orang, jangan Anda batasi. Ya, berempati itu lebih daripada bersimpati. Kalau bersimpati hanya rasa, oh dia bagus sekali. Tapi kalau berempati beda, ada rasa dan ada tindakan. Ya, seperti itu. Barangkali dari apa yang sudah saya sampaikan, yang mudah-mudahan dapat dipahami, dan tentu untuk tujuannya adalah untuk mencerdaskan Anda dalam menghadapi situasi-situasi yang ada hubungannya dengan materi kita pada hari ini, adalah memahami bullying
dan dampaknya. Barangkali untuk hari ini kita akhiri, dan sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Pagi, Pak. Nah, sebelum kita akhiri, maka kita akan kembali berdoa. Doa penutup kita mulai. Doa penutup selesai. Berikan kebutaan.